membagi pabrik menjadi departemen produk dan departemen jasa. Departemen produksi dan departemen jasa adalah strategi umum yang digunakan dalam pengelolaan bisnis. Departemen produksi bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan produk, sementara departemen jasa dalam konteks ini adalah departementalisasi, bertanggung jawab untuk menyediakan layanan seperti pemeliharaan, perbaikan, dan dukungan teknis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perhitungan harga pokok berbasis volume. Yang pertama, identifikasi bahan baku dan komponen yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, tentukan biaya per unit untuk setiap bahan baku dan komponen. Yang ketiga yaitu hitung total biaya bahan baku dengan mengalihkan jumlah yang digunakan dengan biaya per unit untuk masing-masing item. Yang keempat, identifikasi biaya tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Yang kelima, kalikan jam kerja dengan tingkat upah per jam untuk menghitung total biaya tenaga kerja. Selanjutnya yang keenam yaitu hitung biaya overhead pabrik. Ini termasuk biaya listrik, biaya pemeliharaan mesin, biaya sewa pabrik, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, tentukan metode alokasi biaya overhead. Kedelapan, hitung total biaya overhead dengan mengalihkan biaya overhead per unit dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang kesembilan, jumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead untuk mendapatkan total biaya produksi. Yang ke-10 yaitu bagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang diproduksi untuk mendapatkan harga pokok produksi per unit. 11. Jika ada biaya tambahan seperti biaya distribusi atau biaya pemasaran, tambahkan biaya-biaya ini ke dalam harga pokok produksi per unit untuk mendapatkan harga jual akhir. Ke-12, evaluasi harga pokok produksi dan harga jual akhir untuk memastikan keuntungan yang memadai dan harga yang kompetitif. Selanjutnya, langkah-langkah pada akhir periode sehubungan dengan biaya overhead sesungguhnya. 1. Pengumpulan data. Kumpulkan semua data yang relevan terkait dengan biaya overhead sesungguhnya selama periode tersebut. 2. Alokasi biaya. Lakukan alokasi biaya overhead sesungguhnya ke departemen-departemen atau proyek-proyek tertentu jika diperlukan. 3. Penyusunan laporan. Buat laporan biaya overhead sesungguhnya dengan detail yang mencakup semua komponen biaya termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. 4. Analisis varians. Bandingkan biaya overhead sesungguhnya dengan perkiraan atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Penyelesaian akuntansi. Jika ada perubahan perbedaan antara perkiraan biaya overhead dan biaya sesungguhnya yang signifikan, lakukan penyelesaian akuntansi yang diperlukan untuk mencerminkan angka akurat dalam laporan keuangan. 6. Laporan keuangan. Sertakan biaya overhead sesungguhnya dalam laporan keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi dan neraca, agar pemangku kepentingan dapat memahami pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. 7. Evaluasi dan perbaikan. Setelah langkah-langkah di atas selesai, evaluasi hasilnya. Identifikasi area-area di mana biaya overhead dapat dikurangi atau dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. 8. Perencanaan masa depan. Gunakan data biaya overhead sesungguhnya ini sebagai dasar untuk merencanakan anggaran dan strategi keuangan di masa depan. Alokasi dan analisis biaya overhead yang terkait dengan berbagai departemen dalam sebuah pabrik atau perusahaan manufaktur. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengelola bagaimana biaya overhead dibebankan ke setiap departemen, bagaimana biaya tersebut memengaruhi kinerja dan profitabilitas masing-masing departemen. Selanjutnya, pengaruh otomasi pada perhitungan tarif overhead berbasis volume. 1. Akurasi yang lebih tinggi. Otomasi menimbulkan kesalahan perhitungan manusia sehingga menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dalam menentukan tarif overhead. 2. Efisiensi operasional. Otomasi mempercepat proses perhitungan, menghemat waktu dan tenaga manusia.
3. Konsistensi. Dengan otomasi tarif overhead dihitung dengan konsistensi yang tinggi setiap kali tanpa dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi atau metode perhitungan yang berubah-ubah. 4. Penghematan biaya. Dengan mengurangi keterlibatan manusia dalam perhitungan, perusahaan dapat mengurangi biaya overhead yang terkait dengan sumber daya manusia seperti gaji dan manfaat. 5. Skalabilitas. Otomasi memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menyesuaikan perhitungan overhead berbasis volume saat perusahaan tumbuh. 6. Fleksibilitas. Dengan sistem otomasi yang sesuai dengan perusahaan, dapat dengan mudah mengubah parameter perhitungan overhead berbasis volume.